Shalom. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Di saat pagi ini sebelum kita mulai dengan ibadah kita di saat pagi ini, saya mengucapkan selamat pagi untuk Mama Gembala, Bapak Wakil Gembala, dan seluruh staf majelis jemaat, para pejabat gereja, dan seluruh pelayan-pelayan yang di saat pagi ini kan siap untuk melayani Tuhan. Terima kasih kami untuk para jemaat Tuhan di saat pagi ini mengambil bagian untuk berada di tempat ini untuk kami mulai dengan ibadah kita di saat pagi ini. Selamat pagi juga bagi pemirsa live streaming yang sudah dapat menyaksikan lewat live. Tuhan memberkati di saat pagi ini. Tuhan memberkati kita semua untuk kita akan siap untuk memulai dengan ibadah kita di saat pagi ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan dalam nada doa. Dan kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita di saat pagi ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang patut kami sembah. Kau Allah yang patut kami muliakan. Haleluya. Tuhan, Kau mau menyenangkan. Serahkan hatiku, haleluya. Kuserahkan hatiku, amin. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, Ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, Ku mau menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
hatimu di saat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyenangkan hatimu di saat pagi ini Tuhan. Glory, glory, haleluya. Pengurapan-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kuasailah hidup kami Tuhan. Hosana bagi-Mu, haleluya. Hosana bagi-Mu. Glory. Haleluya. Glory, 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 glory. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi-Mu. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Oh, sana bagi-Mu. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Oh, sana bagi-Mu. Haleluya. 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 Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Terima kasih. Jadi bejana untuk umat-Mu. Haleluya Yesus. Bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan haleluya Yesus. Tuhan, Engkau mengenal setiap kehidupan kami di saat pagi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, kami hanya menyenangkan-Mu di saat pagi ini. Tuhan, mari bentuklah hati kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bejana untuk umat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Dengan sungguh-sungguh. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan
membuka ibadah kita di saat pagi. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, benar Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sepanjang hari lamanya. Segala sesuatu yang kami lakukan dan dapat saja menyenangkan dan menyakiti hati Tuhan. Tapi di pagi hari ini kami datang dengan seluruh kehidupan kami yang kosong untuk kami mau menyembahkan kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menuntun ibadah kami di pagi hari ini. Mulai dari pembukaan hingga pertengahan hingga telah berakhirnya semua ibadah di pagi hari ini. Biarlah boleh terjadi menurut kuat kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Kami taruh seluruh umat Tuhan yang masih dalam perjalanan timur, barat, utara, selatan, yang masih di rumah Tuhan. Kau pimpin gerakan tim mereka untuk datang untuk menyembahkan Engkau, mau memuliakan Engkau di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan seluruh pemain musik, para singer, pemain tambor itu. Engkau berkati kami semua. Seluruh umat Tuhan di pagi hari ini Engkau bebaskan kami untuk kami boleh mengembalikan pujian syukur atas selamatan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami sepanjang 6 hari Tuhan. Kami tidak membawa sesuatu. Harta benda kami, apapun yang kami miliki sepanjang 6 hari tidak ada. Tapi kami datang dengan tubuh kami yang kosong untuk kami menyembahkan dan mempersembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan seluruh para penonton yang mengikuti siaran kami di pagi hari, mengikuti melewati YouTube, Facebook di pagi hari ini. Dan sementara terbaring juga Tuhan Kau berkati mereka. Agar ibadah di pagi hari ini menjadi berkat bagi semua orang yang mengikuti siaran kami di pagi hari ini. Dan mereka akan diberkati lewat pelayanan kami. Ibadah Minggu Raya di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, urapi kami semua, bebaskan kami. Hamba-Mu sebentar mengantar kami lewat puji-pujian. Engkau urapi hamba-Mu secara khusus. Biar urapan Allah terjadi di pagi hari ini. Sehingga di pagi hari ini kami boleh bebas untuk memuliakan Engkau. Dan kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biar sebentar kami pulang, firman Allah menjadi jaminan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Kami habiskan ibadah kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih kami untuk Bapak Pendeta Muda J.R. yang sudah berdoa membuka ibadah kita di saat pagi ini. Kita siap untuk memuji Tuhan. Ada haleluya. Ada haleluya. Di saat pagi ini kita ada di tempat ini, kita mau memuji Tuhan. Saya mengajak bagi kita semua untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang girang-girang dan kita mengagungkan Tuhan di saat pagi ini. Kita katakan, oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Langit
Puji Tuhan. Pujian yang terakhir dapat katakan bagi kita semua. Maranatha, bangunlah segera, siapkan dirimu karena Tuhan mau datang. Amin. Saya yakin dan percaya kita ada di tempat ini. Kita terus setia, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Kita akan melangkah terus. Kita akan mendengar pujian bersama dari seluruh kaum pria. Seluruh kaum pria, kita angkat pujian. Bangkit suka nama Yesus. Haleluya, seluruh kaum pria. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Rang nini boroi paria. Haleluya. Rang nini boroi paria. Jawe rato wana. Bohong nai, mai kai we au amborin iso buau nare doana.
Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian bersama dari seluruh kaum pria yang ada. Saya besar percaya pujian yang dibawakan oleh kaum pria dapat menyenangkan hati Tuhan di saat pagi ini. Saya dapat mengakhiri puji-pujian dan pujian bersama. Dan waktu yang berikut kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari saya mengajak kita tunduk kepala untuk kita akan berdoa untuk persembahan yang pertama. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepadamu Bapa. Bapa, di saat pagi ini kami sudah dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami dapat meninggikan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan lewat puji-pujian yang kami dapat naikkan di saat pagi ini. Kami besar percaya bahwa Tuhan dapat berkenan lewat setiap puji-pujian kami. Tuhan memberkati setiap puji-pujian kami yang kami dapat naikkan menjadi satu duba yang berbaharum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati pujian bersama dari seluruh kaum pria yang ada. Tuhan terus memberkati. Bapa, di saat pagi ini tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan yang pertama Tuhan. Memberkati kami semua untuk kami akan siap untuk memberikan persembahan yang pertama. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, persembahan yang pertama dapat dijalankan bagi petugas yang sudah ditugaskan untuk mengambil tanggung persembahan. Kami persilakan dan kita tunggu dengan pujian. Yesus jalan kebenaran dan persembahan yang pertama dapat dijalankan. Tuhan Yesus memberkati setiap puji-pujian yang kita dapat naikkan di saat pagi. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita di saat pagi ini untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita
datang di tempat ini, kita rindu, kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa hidup ini di hadapan Tuhan di saat begini. Walaupun banyak tantangan dan banyak persoalan yang kita hadapi, tapi saya dan percaya kebenaran firman Tuhan sanggup untuk membebaskan kita. Saya mengajak kita semua, mari kita angkat pujian penyembahan, sinar kemuliaan, dan kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, Haleluya. memenuhi di sekelilingku. Terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal Bersamamu, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. sinar kemuliaan-Mu Bapa, Haleluya. memenuhi di sekelilingku. Haleluya. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap
baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Ku ingin tetap di sini. Kami ingin menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Kami ingin memandang wajah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati bait-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan dan memandang. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan, kami ingin tetap di sini. Kami ingin menikmati bait-Mu Tuhan. Kami ingin memandang wajah-Mu. Oh Tuhan, oh Yesus, Engkau hadir. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin menikmati bait-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami di sini Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Dahsyat Engkau, dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau luar biasa. Kami ingin menikmati bait-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tahu hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau tahu setiap pribadi kami Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau yang tahu setiap pribadi hidup kami Tuhan. Kami yang datang dengan hati yang penuh dengan beban
beban ya Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan. Karena hanya Engkau yang mengetahui setiap hati kami Tuhan. Kami yang datang dengan hati kami yang susah Tuhan. Biarlah Engkau menghibur setiap hati kami dengan firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Tuhan, firman Tuhan adalah jawaban dari setiap persoalan kami Yesus. Firman Tuhan adalah pelita dari setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa firman itu akan jatuh di tanah hati kami yang baik. Kami percaya Tuhan, sehingga setiap pribadi-pribadi kami dibaharui. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan setiap hati-hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Hamba-Mu dalam pengurapan Tuhan. Hamba-Mu biarlah Engkau urapi Tuhan. Biarlah hamba-Mu akan berbicara hanya seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan tertabur di tanah hati kami yang baik Tuhan. Dan kami akan tetap duduk diam di dalam gereja ini Tuhan. Karena firman itu sangat manis di dalam hidup kami. Firman itu sangat menguatkan kami Tuhan. Sehingga begitu indah ketika kami mendengarnya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kuasa apapun Tuhan tidak berkuasa selain kuasa-Mu Yesus. Menguasai setiap hati kami. Menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah tanah hati kami ini ya Tuhan, tanah hati kami yang subur ini ya Tuhan, akan disirami dengan baik oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian, biar Engkau terus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun hamba pergi dan berada, hamba-Mu ini menjadi berkat ya Tuhan. Bukan cuma hamba-Mu saja tetapi keluarganya, anak-anaknya ya Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah pujian yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami akan siap mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan, kita akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami untuk Ibu Wakil Gembala yang sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita angkat ku ingin selalu dekatmu dengan dan waktu saya berikan kesempatan untuk Bapak Wakil Gembala untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandangi wajah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu.
Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. dan memandang Indah wajah-Mu. sekali lagi dan memandang hingga wajah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Iya, singers bisa mengambil bagian. Iya. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati. Iya. Biasa kalau pemain bass masih baru begitu. Pemain bass masih baru. Ya. Baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini boleh ada di gedung gereja. Kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kesaksian pujian yang menguatkan, memberkati kita dengan pujian dalam kesaksian pujian. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin kita membuka firman Allah di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 20. Hari ini temanya adalah hati yang tertutup atau hati yang terbuka. Kemarin atau minggu lalu kita kedatangan tamu. Tamu sudah menyampaikan ada hal yang luar biasa. Suara Tuhan datang kepada kita berbicara tentang rendahkanlah dirimu. Kita sudah diberkati dan sebenarnya khotbah ini saya sudah siapkan juga untuk mau disampaikan. Namun rencana Tuhan yang berbeda hari ini baru dikhotbahkan. Kita buka bersama dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kalau jemaat Tuhan sudah mendapatkan, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Baik, pada hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini temanya adalah hati yang tertutup atau hati yang terbuka. Saya mau bilang kepada kita jemaat Tuhan, ketika Yesus mengetuk pintu hati, saudara diperhadapkan dengan pilihan mau buka atau tetap biarkan pintu itu tertutup. Sebelumnya saya ingin mengajak kepada kita jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pemirsa yang diberkati Tuhan, saya mau bilang atau saya mau mengajak kita semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena berkat daripada kemurahan Tuhan, berkat daripada Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah hari ini. Ya, saya tadi pagi jalan saya lihat Nenek Hepon, ya, dengan
Ibu Hepon dengan anak ini lebih dulu, Ella. Dan tiba kami keluar, saya lihat sudah jalan dari Kelapa Dua, jauh juga. Nanti kakak Hazel nanti minggu depan mungkin keluarga Hepon juga bisa dibantu, dijemput karena nenek jalan. Nanti diatur. Saya tadi pagi lihat jalan sukacita jalannya. Jalannya sukacita. Saya tidak tahu keluar dari gedung dari rumah jam berapa. Tapi intinya tadi saya lihat jam 8 lewat itu mereka sudah ada di gereja. Nah, saudara-saudara, saya mau bilang kepada kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang memberi kita kesempatan untuk beribadah hari ini. Kita masih bernafas, kita masih bisa datang ke rumah Tuhan, dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini saudara-saudara jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan ayat yang sudah sangat lazim, ayat yang sudah pernah jemaat dengar. Mungkin saudara juga sudah menyimpan ayat ini dengan baik dan menghafal dengan baik. Saya mau ajak kepada kita merenungkan ayat firman Tuhan ini. Saya mau katakan firman Tuhan yang kita baca hari ini sangat dalam, sangat pribadi, dan sangat menyentuh bagi saya dan saudara. Firman ini bukan hanya berbicara kepada orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi firman ini juga berbicara kepada orang percaya, artinya saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, kepada jemaat, kepada kita semua. Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu. Coba saudara, lanjut. Next. Yesus datang dan berdiri di muka pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Gambar ini sudah saudara pernah dapati. Gambar yang saya tampilkan ini. Sudah sering saudara mungkin lihat terus lewatkan, atau pas dapat di Facebook media sosial, ya saudara cuma lihat terus saudara skor lewat. Tapi saya mau tampilkan ulang saudara. Perhatikan saudara. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saudara-saudara lihat gambaran ini saudara. Ini adalah gambaran yang luar biasa. Yesus Tuhan yang mulia ini, dia datang, dia mengetok, dia tidak mendobrak pintu. Dia tidak memaksa saudara, tetapi dia mengetuk lalu dia menunggu dengan sabar. Dia ketuk pintu hati saudara dan saya. Ini adalah gambaran saudara kasih Tuhan yang sangat lembut. Tetapi juga saya mau katakan adalah sebuah gambaran yang sangat kuat. Dan hari ini jemaat Tuhan, saya mau mengajak kepada kita akan belajar beberapa kebenaran penting dari ayat ini. Gambar ini saudara perhatikan, Yesus datang dan berdiri di depan pintu. Perhatikan kata aku berdiri dari firman Tuhan. Aku berdiri itu berarti saudara, saya kasih penjelasan kepada kita. Itu berarti bahwa Yesus tidak pergi. Yesus tidak menjauh. Yesus tetap ada, tetap menunggu, tetap setia. Dia ketuk saudara. Yesus tidak akan masuk kalau pintu tidak dibukakan. Ya. Seringkali saudara saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemirsa yang diberkati Tuhan. Seringkali saudara kita merasa Tuhan itu jauh. Tetapi sebenarnya bukan Tuhan yang jauh. Hati kita yang perlahan menjauh. Ada banyak hal yang menutup pintu hati kita. Next, gambar selanjutnya. Yang membuat hati kita atau hal yang membuat pintu hati kita tertutup adalah kesibukan hidup. Bekerja, mencari nafkah, mengurus keluarga, melayani, semua itu baik saudara. Semua itu baik, tetapi kadang
kadang saudara, kesibukan itu membuat hati kita jauh dari Tuhan. Kita masih beribadah tetapi hati kita tidak lagi menyala. Kita masih berdoa tetapi terasa hambar. Saudara-saudara, saya mau katakan Tuhan tidak hanya ingin aktivitas rohani, tetapi Tuhan ingin hati kita. Ini hal pertama saudara, yang membuat kita menutup hati. Ini satu hal yang pertama adalah kesibukan kita. Akhirnya pintu hati kita tertutup. Yang kedua, gambar selanjutnya. Kekecewaan. Ada orang yang kecewa kepada keadaan yang dialami. Ada orang yang kecewa kepada orang lain. Ada orang yang kecewa bahkan kepada Tuhan. Saya mau bilang kepada kita, kekecewaan yang tidak diserahkan kepada Tuhan itu bisa menutup pintu hati. Saya kecewa. Saya kecewa. Saya sudah setia dengan Tuhan tapi masa saya diperlakukan begini? Saya sudah setia dengan Tuhan, tapi saya berupaya setiap hari, tapi yang saya dapatkan cuma begini. Kekecewaan saudara, kekecewaan ini adalah hal yang membuat pintu hati tertutup. Yesus sedang di depan pintu mengetuk untuk dia mau masuk, tapi karena kecewa jadi pintu ditutup. Ini yang membuat sehingga apa? Pintu hati tetap tertutup. Yang berikut saudara, apa yang membuat sehingga kita pintu hati tetap tertutup? Lanjut gambar berikut. Saudara perhatikan, dosa yang dipelihara. Bukan kita berbuat dosa saja, tetapi dosa yang dipelihara. Dosa itu udah dosa tapi dipelihara gitu, dijaga terus tetap pelihara. Ini dosa yang dipelihara. Apa maksudnya saudara? Dosa yang tidak dosa tidak selalu langsung itu menghancurkan, saya mau bilang kepada kita. Tetapi perlahan saudara, dosa itu membuat hati menjadi keras. Hati yang keras tidak peka terhadap suara Tuhan. Hal yang luar biasa saudara adalah walaupun pintu kita tertutup, Yesus tetap mengetuk. Bukan berarti saudara berdosa lalu Yesus pergi, enggak. Yesus tetap mengetuk saudara. Dia tidak menyerah atas hidup kita. Dia tidak berhenti mengasihi kita. Saya tidak mau bicara tentang dosa. Saya enggak mau angkat ini saudara. Saya tidak mau menjelaskan secara baik. Bukan tidak mau menjelaskan secara baik. Tetapi saya tidak mau menjelaskan lagi dulu sementara ini kepada kita tentang dosa yang dipelihara seperti apa. Saudara tahu, oh ini tidak baik saya jaga. Harus dilepaskan dosa-dosa. Yang lalu-lalu yang saya khotbahkan saya sudah sampaikan tentang dosa-dosa yang menghambat sehingga engkau tidak diberkati Tuhan karena dosa ini, dosa. Nah ini saudara. Selanjutnya saudara, Yesus mau berbicara kepada orang yang mau mendengar. Yesus berbicara kepada orang yang mau mendengar. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, firman Tuhan bilang apa? Di ayat itu. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Tadi poin pertama Yesus mengetuk pintu. Selanjutnya poin yang kedua di sini adalah ketika ada yang mendengar suaranya. Jikalau ada yang mendengar suaraku. Saya mau bilang kepada jemaat begini saudara. Yesus ini bukan hanya mengetuk, tetapi dia juga bersuara. Masalahnya bukan Tuhan tidak berbicara. Masalahnya sering kita tidak mendengar ketika Tuhan berbicara. Kita kadang tidak mendengar Tuhan berbicara. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya, bagaimana Bapak Pendeta, Bapak Wakil, saya bisa tahu Tuhan itu berbicara? Ada di antara kita sudah paham, sudah mengerti, ada juga yang sudah tahu Tuhan berbicara melalui apa saja. Tapi saya jelaskan ulang kembali kepada kita saudara. Tuhan berbicara itu melalui banyak cara. Berbicara saat bagaimana saudara? Yang pertama, melalui firman Tuhan. Haleluya. Melalui firman Tuhan.
ketika firman diberitakan sering ada bagian-bagian yang seperti berbicara langsung kepada kita. Ya, itu bukan kebetulan saudara, itu Tuhan yang berbicara. Amin saudara. Amin saudara. Melalui firman Tuhan. Jadi bukan kebetulan, itu Tuhan sedang berbicara. Jadi saya mau ajak kepada saudara, jemaat Tuhan kita untuk bisa memahami hal ini dengan baik. Bagaimana Tuhan berbicara? Kadang firman itu datang di menegur. Hei hambaku yang setia. Hei hambaku kurang setia. Firman bisa datang dengan cara yang ya bukan dibuat-buat saudara. Yang kedua saudara, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Ada suara lembut di hati yang menegur dan mengingatkan, yang mengajak kembali kepada Tuhan. Melalui Roh Kudus. Tiba-tiba saudara duduk, tadi kau sudah janji toh, kenapa kau tidak datang? Kemarin saya main-main dengan Agus. Bapak saya ke Menawi dulu, saya jemput kakak dulu, ketong ada perbaiki apa sana. Oh iya sudah kau cepat. Saya tanya dia kembali. Agus sudah balik atau tidak? Bapak tuh baru turun dari Menawi. Oh iya sudah. Dia cepat-cepat mungkin mandi atau beres, dia kembali ke pastori, dia bantu untuk itu. Saya sebentar, saya suka kerja duluan, saya susun satu batu duluan. Jadi pas tiba saya bilang, Agus, kalau Bapak yang kerjakan ini selesai, kok tidak diberkati Tuhan? Kau harus kerja. Karena saya sudah panggil dia yang harus kerja itu. Bukan berarti saya mau memperbudak, bukan, tidak saudara. Haleluya, saya tidak ada punya pikiran seperti begitu. Tapi ya semakin banyak dia melakukan hal-hal demikian, saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati dia. Amin. Terus terang saya badan begini, saya masih muda sebenarnya. Bapak Reza Bapak Reza lebih tua saya gitu. Tapi saya bikin badan begini, Bapak Reza kalau duduk jongkok begini tuh berarti selamat tinggal sebentar tuh. Saya masuk ke dalam kamar mungkin saya kasih lurus, jangan ganggu dulu. Karena jarang olahraga. Saudara-saudara perhatikan dengan baik, melalui Roh Kudus Tuhan berbicara melalui banyak cara. Yang ketiga, Tuhan berbicara melalui apa saudara? Melalui keadaan hidup. Kadang Tuhan mengizinkan situasi terjadi supaya kita kembali kepadanya. Amin. 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 Keadaan kita ini seperti aduh ini bagaimana ini? Tapi saya mau ajak kepada saya dan saudara, ingat lagu Pantekostal lama bilang apa? Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia saudara. Tidak ada di dalam syair lagu itu setia nanti kau dapat uang, setia, tidak. Haleluya. Tidak ada. Tapi saudara, apa yang kita perlu, kita butuhkan, apa yang kita gumuli ketika engkau setia melakukan hal-hal demikian, Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan berbicara melalui keadaan hidup. Kadang Tuhan mengizinkan situasi terjadi supaya kita kembali kepadanya. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan tunggu sampai Tuhan harus berbicara melalui penderitaan baru kita mau mendengar. Jangan saudara. Ya, lebih baik kita peka sejak sekarang. Saya mau ajak kepada kita saudara. Peka. Engkau harus peka dengan suara Roh Kudus. Kalau keadaan kita ini saudara,
Kalau misalnya kita mengalami kesulitan saat ini, kita rasa macam keadaan yang kita alami saat ini tidak seperti biasanya. Saya mau ajak kepada kita setia dengan Tuhan. Setia terus. Sampai kapan saudara? Setia sampai Tuhan menyatakan pertolongan. Amin. Amin. Jangan karena ulung ini asa setia. Saya mau ajak kepada jemaat begini saudara, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Saya belum bisa menyusun dengan baik, tapi saya mau bilang begini, menyusun kata kalimat supaya saudara pahami begini. Jangan pernah bilang bahwa oh pendeta ini dia berdoa tidak ada kuasa sehingga saya mengalami kesulitan. Oh pendeta ini saya datang ke dia, saya menyampaikan kepada dia tolong doakan saya, tetapi saya tidak mendapat pertolongan. Saya mau katakan kepada saya dan saudara, jangan salahkan pendeta. Kenapa? Pertama, saudara koreksi diri dulu. Saudara sudah setia dengan Tuhan atau belum? Jemaat Sirion tidak ada. Ada di tempat lain. Sudah jarang beribadah, jarang memuji Tuhan. Terus, ya, pokoknya Desember 25 tahun 2025 dia tiba di gereja. Nanti baru Desember 25 tahun 2026 baru dia kembali ke gereja lagi. Baru setelah itu baru dia bilang begini, Tuhan tolonglah saya, berkati saya mau calon jadi anggota DPR. Tuhan bilang kok ketemu dengan saya di rumah Tuhan saja cuma 1 tahun 1 kali baru. Setelah itu baru nanti bilang gini, saya supaya berdoa pendeta itu. Padahal dia tahu pendeta ini pendeta hebat sini, pendeta yang menyatakan mujizat, jadi pasti berdoanya Tuhan dengar. Iya. Kita sepakat, umat Tuhan sepakat doa orang benar besar kuasanya. Apalagi kita empu gembala nih orang benar, kita empu pendeta nih orang benar. Jadi kalau kita bawa ke dia terus dia berdoa. Sedangkan saudara, engkau saja datang ke gereja 1 tahun 1 kali. Saudara-saudara, lebih baik kita peka sejak sekarang. Amin. Poin yang ketiga. Membuka pintu adalah tanggung jawab kita. Nah, tadi Yesus mengetuk ini. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa buka pintu berkat? Tuhan atau kita? Tuhan. Bapak Rongger datang dengan barang di karton besar polo begini, buka pintu dulu. Atau Bapak taruh berkat ke bawah dulu baru Bapak buka pintu. Poin yang ketiga, membuka pintu adalah tanggung jawab kita. Firman Tuhan berkata begini, dan membukakan pintu. Yesus mengetuk, tetapi saya mau katakan kita yang membuka. Ini berbicara tentang keputusan pribadi. Tidak ada orang lain yang bisa membuka pintu hatimu selain dirimu sendiri. Pendeta tidak bisa, orang tua tidak bisa, pasangan tidak bisa. Kita sendiri yang harus membuka hati kepada Tuhan. Membuka hati ini berarti saudara bertobat sungguh-sungguh. Membuka pintu ini berarti mengampuni orang lain. Yang tadi kecewa bisa mengampuni. Membuka pintu berarti melepaskan dosa. Jangan piara dosa. Membuka pintu berarti mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Oh Tuhan, masuklah dalam hidup saya. Saudara-saudara, saya mau bilang kepada kita, kadang yang menutup pintu itu bukan dosa besar. Ya. Saya ulangi sekali lagi kalimat saya ini saudara kepada kita. Kadang yang menutup pintu itu bukan dosa besar, tetapi hati yang dingin. Dulu doa penuh dengan air mata, sekarang doa itu terasa biasa.
Dulu menyembah dengan kerinduan, sekarang hanya rutinitas. Saudara, saya mau katakan Tuhan tidak mencari kesempurnaan dari diri kita. Tidak, tetapi Tuhan mencari hati yang terbuka. Amin, saudara. Amin. Yang keempat, poin yang keempat. Ketika Yesus masuk, terjadi pemulihan. Lanjut, ini tadi sudah saya sampaikan. Ya. Ketika Yesus masuk, terjadi pemulihan. Firman Tuhan berkata, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Ini gambaran hubungan yang intim, saudara. Makan bersama berarti kedekatan persekutuan kasih. Ya. Makan bersama ini berarti persekutuan kasih. Ketika Yesus masuk, saudara, saya mau bilang kepada kita, ketika Yesus masuk dalam hatimu, Yesus masuk dalam kehidupanmu, saudara, hati yang gelisah menjadi tenang. Dulu yang suka gelisah, aduh saya, ini bisa kah tidak ya? Tapi kalau Yesus masuk, saudara, hati yang gelisah menjadi tenang. Hati yang luka dipulihkan. Dulu saya terluka, saya kecewa, sakit hati gara-gara ini. Tapi karena Yesus masuk, saudara tetap bersuka cita. Walaupun ada orang yang membuat saudara sakit hati, tapi saudara tetap sukacita. Hati yang luka dipulihkan. Ketika Yesus masuk, hidup yang kosong dipenuhi. Saudara-saudara, saya mau bilang kepada kita begini, banyak orang mencoba mengisi kekosongan hati dengan uang. Gitu. Banyak orang juga mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan kesenangan. Oh, saya pergi ke sana boleh senang-senang. Banyak juga orang mengisi kekosongan hatinya dengan hiburan, mencari hiburan. Tetapi saya mau katakan, hanya Yesus yang bisa mengisi hati manusia. Karena apa? Hati manusia diciptakan untuk Tuhan. Selanjutnya, next gambar berikut. Saudara bayangkan, oh gambar sebelah sini tidak kelihatan ya. Tapi ini gelap, kelihatan, ini terang. Saudara, rumah yang lama ditinggalkan, pintu tertutup, debu di mana-mana, udara pengap. Ketika pintu dibuka, udara segar masuk, cahaya masuk, suasana berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kalau pintu hati kita tertutup, hati kita gelap, pengap, nggak ada udara segar. Maka saya mau ajak kepada kita, saudara, mari buka hati. Amin. Ketika pintu dibuka, udara segar masuk, cahaya masuk, suasana berubah. Begitulah saudara, hati manusia tanpa Tuhan akan kosong, akan gelap, akan pengap. Tetapi ketika kalau saudara dan saya kita membuka hati untuk Yesus masuk, ketika Yesus masuk ke dalam, terang masuk, damai masuk, hidup berubah. Saudara-saudara, saya mau mengakhiri khotbah saya pada siang hari ini. Mungkin hari ini ada yang hatinya lelah. Sudah sangat lama saya menunggu, menanti pertolongan Tuhan. Sudah sangat lama saya berupaya, berusaha, mengupayakan, bekerja. Saya mau katakan, mungkin hari ini ada yang hatinya lelah. Makasih. Hatinya lelah. Jiwanya letih. Doanya mulai kering. Dulu dia sering berdoa sungguh-sungguh, tapi menanti jawaban doa ini kok tidak kunjung datang, enggak ada. Akhirnya doa yang dulunya semangat-semangat mulai kering. Doanya mulai kering. Imannya mulai lemah. Yang dulunya percaya sungguh-sungguh, kesini mulai lemah. Imannya mulai lemah. Hari ini saya mau katakan, Yesus berkata, aku masih mengetuk.
Haleluya. Yesus berkata, aku masih mengetuk. Dia tidak marah kepada saya dan saudara. Dia tidak menjauh dari saya dan saudara. Dia datang dengan kasih, dengan tangan yang terbuka, menunggu engkau membuka hati. Saudara-saudara, mungkin orang lain tidak tahu pergumulanmu, tetapi Yesus tahu. Saya mau katakan kepada kita, mungkin orang lain tidak melihat air matamu, tapi saya mau katakan Yesus tetap melihat. Dan hari ini saudara, jika engkau mendengarkan suaranya, saya mau katakan kepada kita, jangan keraskan hatimu, bukakan pintu hatimu, dan biarkan Yesus masuk kembali dalam kehidupanmu. Amin saudara. Amin saudara. Gambar selanjutnya. Saudara, tangannya terbuka bagi saya dan saudara. Amin. Tangannya terbuka bagi saya dan saudara. Dia mau saya dan saudara masuk. Mohon maaf, saya rubah, saya salah ngomong. Dia mau saya dan saudara membuka pintu hati agar dia masuk. Ketika dia masuk, maka segalanya dapat teratasi. Amin. 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 Mari buka pintu hati kita. Buka pintu hati sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan duduk, saya ajak saudara tunduk kepala, tutup mata, dan saya akan berdoa. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengar suara-Mu. Ampuni kami jika hati kami sering tertutup. Ampuni kami Tuhan jika kami menjauh tanpa sadar. Hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami kembali kepadamu Tuhan. Masuklah, jamalah, pulihkan iman kami yang lemah, pulihkan hati kami yang terluka, pulihkan jiwa kami yang lelah, dan biarlah Tuhan damai-Mu memenuhi hati kami, biarlah hadirat-Mu memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu bagi kami semua, sehingga kehadiran-Mu dalam kehidupan kami akan membawa sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan, tolong pergumulan kami masing-masing Tuhan. Nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Tuhan, berkati pekerjaan kami. Tuhan, berkati usaha kami. Tuhan, berkati kami yang sedang bergumul akan pekerjaan. Tuhan, nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami sebagai manusia yang lemah banyak mengalami kebimbangan. Kami banyak mengalami pertimbangan akan situasi dan keadaan yang sedang kami alami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi kami, sehingga apapun rencana-Mu bagi kehidupan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, sehingga kami akan menikmati keberkatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkati firman-Mu, benih ini Tuhan kami mau tertanam di hati kami, sehingga benih ini akan pada waktunya akan berbuah. Tuhan, tolong bantu kami sehingga kami dapat menjaga, merawat benih firman yang kami dengar hari ini. Besok seterusnya selamanya firman ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi akan merema dalam kehidupan kami, sehingga kami kemanapun kami pergi dan berada, kami tetap mengingat akan firman yang hari ini kami dengar, bahwa Engkau Allah masih mengetuk dan rindu untuk masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan korban persembahan yang kedua. Tuhan, berkati kami sehingga apa yang kami korbankan dapat mendukung perluasan kemajuan pelayanan di jemaat kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan dapat terus menghidupkan pelayanan di tempat ini, dan di dalamnya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.
dengan kebenaran firman Allah. Saya serahkan selanjutnya kepada WL untuk melanjutkan pelayanan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya yakin dan percaya di saat pagi ini kita semua sudah diberkati. Yang diberkati oleh Tuhan lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Surga
Yesus será llamar. Wow, 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 amen. Boa, 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 roto. Buena para, amen. Boa, 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 roto. Buena para, amen. Botia damane, amen. Roa taramu sepasi, ekayo. Mamara, berapa amen. Berapa taramu sepasi, eko. Berapa taramu sepasi, dudufo. Tarawat tatomi takai, amen. Amen. Berapa taramu sepasi, dudufo, amen. Berapa taramu sepasi, tarawat tatomi takai sepasi, amen. Amen. Adi Yesus itera, adi Yesus itera, saviraba. Adi Yesus itera, adi Yesus itera, saviraba. Amen. Saviraba. Sang Yesus itera, wana saviraba. Roei, roei. Maribo,
Puji Tuhan. Pertama-tama atas nama Ibu Gembala kami mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Sirion yang telah mengambil bagian dalam ibadah di hari Minggu ini. Juga kepada Bapak Pendeta P. Yowei MTH yang telah melayani firman di pagi hari ini untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak di mana saja berada, menjadi berkat untuk banyak orang. Baik, saya akan membacakan informasi sepekan. Hari Senin tanggal 23 Februari tahun 2026, ibadah KKR akan dilaksanakan di keluarga Ibu Ani Heipon, alamatnya Kelapa II. Pelayan firman Ibu Pendeta Pembantu Jane Sengke Yue, WL Ibu Pendeta Muda Vero Maniani, Singers Pemudi Dewi Maniani dan Pemuda Kevin Muda. Ibadah akan dilaksanakan pada jam 18.30. Hari Rabu tanggal 25 Februari tahun 2026, ibadah Pelprip akan diatur oleh pengurus wadah. Hari Kamis tanggal 26 Februari tahun 2026, ibadah Pelwap akan dilaksanakan di gereja. Yang akan melayani firman Ibu Gembala, WL Ibu Marlina Aninam Yowei. Ibadah pukul 17 atau jam 5 sore. Hari Jumat tanggal 27 Februari tahun 2026, ibadah Jumat Ceria akan dilaksanakan di Anak Willy Imbiri, alamat Mes DPR, pelayan firman Bunda Mary. Ibadah pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Hari Sabtu tanggal 28 Februari tahun 2026, doa dan puasa di gereja seperti biasa pada pukul 2 hingga selesai. Setelah doa akan dilanjutkan dengan latihan persiapan ibadah pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026. Untuk pelayan-pelayan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026, WL Ibu Pendeta Muda Mary Resa, Singers Ibu Ani Heipon, Ibu Mary Simona Pendi, Ibu Ado Yowei, Pemudi Susan Sawaki, dan Pemuda Kevin Muda. Penerima tamu sekaligus pembawa tanggul persembahan Bapak M. Resa dan Bapak G. Karubaba. Ibadah hari Minggu tanggal 1 Maret akan disertai dengan perjamuan kudus yang menyediakan meja berkat dalam ibadah untuk minggu depan kelompok 1. Dan untuk ibadah Pelpra pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 akan diatur oleh wadah, oleh pengurus wadah. Ya baik, ibadah Pelprip akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Y. Aronggear, alamat Pasir Hitam. Demikian info sepekan untuk kita semua. Akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah mengikuti jalannya ibadah kami melalui streaming Facebook GPD Sirion Surikota. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang dan selamat hari Minggu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian penyembahan, glory, glory, haleluya. Dan di akhir pujian penyembahan, dengan kasih Kristus kami mengundang Mama Gembala akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di saat siang ini.
Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Telah berakhirnya ibadah ini ya Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu, seraya naikkan pujian syukur dan terima kasih atas pimpinan-Mu yang manis ya Tuhan dalam ibadah ini. Umat-Mu boleh berkumpul dalam Ka'bah-Mu, boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa, dan boleh menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Dan boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu ini ya Yesus, sehingga kami boleh tahu menempatkan diri. Apakah kami membuka hati buat Yesus atau kami tetap menutup pintu hati kami? Tuhan mau tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa membuka hati untuk Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Karena kerinduan kami ya Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu, hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada perkara lain yang Kau inginkan, tapi kami rindu hidup dekat sama-Mu ya Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami boleh menikmati, oh haleluya, keindahan bait-Mu itu ya Tuhan. Dan kami boleh memandang wajah-Mu yang begitu indah, yang senantiasa menyejukkan hati yang luka. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan-Mu di pagi hari ini. Hamba-Mu yang telah menuntun kami dalam naikkan pujian kehadirat-Mu, Tuhan Kau berkati. Pakai dia ya Tuhan di mana dia berada. Berkati keluarganya ya Tuhan, suami dan anak-anaknya Tuhan Kau berkati. Oh haleluya, haleluya. Para singer Tuhan Kau berkati Yesus, haleluya. Penari rebana, penari banner Tuhan Kau berkati, pemain musik Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang telah menguraikan firman-Mu Tuhan Kau berkati. Tuhan mengenal apa yang menjadi kerinduannya ya Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan Engkau itu Allah yang Maha Kuasa, senantiasa tinggal kepada orang yang hidup dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Seluruh umat-Mu yang boleh datang, oh haleluya, mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Memberikan waktunya, oh haleluya, memberikan hatinya. Oh haleluya, haleluya. Dan telah berkorban untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan mengenal setiap pergumulan anak-anak-Mu, baik yang sebagai pegawai negeri, sebagai tani nelayan, oh haleluya, yang berjual beli di pasar ya Tuhan. Oh maupun tukang ojek, oh bertaksi, apapun profesi dari umat-Mu saat ini Tuhan Kau memberkati. Sebagaimana anak sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Tuhan Kau berkati. Sebagai para mahasiswa Tuhan Kau berkati. Tuhan lihat yang mencari pekerjaan hari ini, yang akan menata hidup di masa depan, semua Ku serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan yang telah memilih kami, menetapkan kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan mau tolong kami, tunjukkan jalan yang terbaik bagi kami, sehingga kami senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah negara kami Republik Indonesia ini, supaya tetap makmur, oh haleluya, subur makmur. Sehingga setiap penghuni, oh haleluya, yang ada di tanah Indonesia ini boleh mengalami damai sejahtera daripada-Mu ya Bapa. Pimpinan dari pusat ya Tuhan Bapak, oh haleluya, haleluya, presiden, wakil rakyat di pusat ya Tuhan, haleluya. Bahkan para menteri-menteri ya Tuhan, para keamanan Tuhan Kau memberkati. Di tingkat provinsi Bapak Wakil Gubernur, Bapak Gubernur, oh haleluya, para muspida, oh anggota DPR semua Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
begitu juga di tingkat kabupaten, bupati, wakil bupati di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Anggota-anggota DPR semua ya Tuhan. Para muspida Tuhan Kau berkati. Tuhan memberkati para camat ya Tuhan, haleluya. Tuhan juga memberkati, oh haleluya, para lurah, kepala-kepala kampung, oh haleluya. Tuhan juga berkati RK, RW, bahkan RT, tetangga kami, tangan kanan kiri kami ya Tuhan. Tuhan berkati. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah beri kesembuhan. Yang susah Tuhan juga berikan penghiburan. Juga kami berdoa, oh haleluya. Oh haleluya, untuk anak Moi persiapan untuk wisuda ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati anak ini. Kalau dari kecil Tuhan dia ambil orang tuanya, bapaknya. Tuhan senantiasa tolong anak ini, senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan berkati mamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga tolong Ibu Ketua saat ini dimanapun, maupun di Manokwari atau di mana, Tuhan Kau tolong. Tuhan juga jamah hamba-Mu Omnik, Tuhan Kau berkati. Tuhan memberikan kesembuhan baginya ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat, sehingga kami boleh senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Tuhan juga berkati program jemaat di sepanjang minggu ini, ibadah-ibadah kunjungan keluarga. Oh haleluya. Baik pada hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Tuhan Kau berkati. Rencana doa puasa pada hari Sabtu, Tuhan Kau berkati. Sebentar ibadah pemuda remaja, Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi Tuhan tidak berpisah. Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terima berkat dari Bapak. Kiranya anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih yang ternyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, tinggallah menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus senantiasa, oh haleluya, datang kali kedua untuk menjemput kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami telah tutup jalannya ibadah ini. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Izinkan saya Restu Palalangan menyampaikan warta jemaat sepekan. Hari Senin ibadah kunjungan rumah tangga bertempat di Ibu Haipon, Kelapa 2 jam 6:30 malam. Hari Rabu ibadah Pelprip akan diatur oleh Wadah. Hari Kamis ibadah Pelwap akan diatur oleh Wadah. Demikian juga ibadah Pelnap hari Jumat akan diatur oleh Wadah. Hari Sabtu ada doa dan puasa bertempat di gereja jam 2 siang. Dan hari Minggu kita akan bertemu kembali di tempat ini di ibadah raya jam 9 pagi. Dan setelah ibadah raya selesai kita akan lanjutkan dengan ibadah Pelprap. Mewakili gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu merasakan hadirat Tuhan bisa gabung bersama dengan kami di GPDI Sirion Jalan Hasanuddin Serui. Demikian warta jemaat yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati hadirat Tuhan yang begitu nyata dalam ibadah pagi ini. Firman Tuhan sudah diberitakan, doa sudah dinaikkan, pujian sudah dipersembahkan, dan Roh Kudus sudah menjamah hati kita masing-masing. Sebelum kita beranjak meninggalkan rumah Tuhan ini, saya ingin mengingatkan satu hal yang penting bagi kita semua. Ibadah belum selesai ketika kita keluar dari gedung gereja ini.
Tetapi ibadah justru diuji ketika kita kembali ke kehidupan sehari-hari. Apa yang kita dengar hari ini, biarlah tidak berhenti di telinga, tetapi turun ke hati, hidup dalam sikap, dan nyata dalam perbuatan. Pergilah dengan iman yang diteguhkan, pergilah dengan pengharapan yang diperbaharui, dan pergilah dengan kasih yang menyala-nyala. Jika ada jemaat yang datang dengan beban, biarlah pulang dengan kekuatan baru. Jika ada yang datang dengan luka, biarlah pulang dengan pemulihan. Jika ada yang datang dengan keraguan, biarlah pulang dengan keyakinan bahwa Tuhan berjalan lebih dahulu dari kita. Ingatlah, Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang sama, yang akan menyertai kita sepanjang minggu ini. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di ladang, di laut, dan di setiap langkah hidup kita. Mari kita bawa damai sejahtera Kristus kemanapun kita pergi. Jadilah terang di tengah kegelapan. Jadilah saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat kembali ke rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.